Baik, Pak Kusman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yana. Ya, Gimana kabarnya, Pak Yana? alhamdulillah baik Pak Kusman. Pak Kusman mungkin hari ini akan melaksanakan ini ya, coaching ya bersama Pak Asep ya, betul ya Pak Kusman ya? Betul, Pak Yana. Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Asep dan saya juga di sini minta bantuan Pak Yana sebetulnya untuk mensupervisi saya gitu ya. Saya ingin mengembangkan beberapa area saya sebagai coach gitu ya, Pak Yana. Oh iya ya. Menurut Pak Kusman itu area mana tuh yang akan dikembangkan rencananya? Saya sih rencananya ingin mengembangkan area untuk di alur tirtanya, Pak Yana. Jadi ide proses apa ya penetapan tujuannya gitu ya, identifikasi dan ya alur kita secara umum lah. Saya ingin lebih menetapkan penguasaan di sananya gitu. Oke, jadi di alur tirtanya mungkin ya Pak Kusman ya. Kemudian Iya, nanti berarti bagian yang saya amati itu di bagian alur tirtanya ya. Mungkin ada atau tidaknya, mungkin seperti itu ya Pak ya, Kusman ya. ya seperti itu Pak. Jadi saya tuh ingin melihat bagian, kalau secara spesifik sih saya ingin bagian identifikasinya sih Pak. Jadi identifikasi menggali masalah gitu ya. Kemudian juga pada saat penetapan rencana tujuan yang bertanggung jawabnya. Itu sih area spesifiknya gitu. Baik Pak Kusman. Nah, menurut Pak Kusman nih bagaimana penilaian Pak Kusman sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ya, kalau indikator mungkin ya ini Pak ya, penilaian terkait cirinya mungkin ya atau Betul, betul indikatornya. ya. Kalau untuk identifikasi mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya secara terbuka gitu ya, menggunakan pertanyaan yang terbuka tidak tertutup. Kemudian juga saya tidak mengasumsikan apa ya persepsi saya gitu ya. Kemudian juga saya tidak memberikan judgement atau memberikan saran solusi gitu kepada coachingnya. Kemudian dalam perencanaannya pun nanti saya akan mendorong supaya datang dari coachingnya itu sendiri gitu. Iya, Itu baik. nih Pak untuk indikator-indikator. Iya, oke baik, indikator yang tadi disebutkan. Kira-kira Pak Kusman harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Ya, saya Harapan. ingin mengembangkan kompetensi saya gitu, Pak, terhadap kemampuan saya sebagai coach, terutama dalam proses percakapannya sehingga bisa sesuai dengan alur Tirta gitu. Jadi mengalir seperti selancar air gitu ya tanpa hambatan dan juga dalam proses penentuan identifikasinya, dalam penentuan rencana penyelesaiannya dan pertanggungjawaban dari coachingnya pun itu nanti bisa lebih menguat gitu Pak. Itu yang ingin lebih saya kembangkan karena di latihan yang sebelumnya saya agak kesulitan di proses identifikasi. Di proses identifikasi itu memang memerlukan jam terbang untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya harus berbobot gitu dan kecenderungannya tidak boleh tertutup kan gitu, yang harus terbuka gitu. Itu yang ingin saya kembangkan Pak. Baik, Pak Kusman. Ini barangkali Pak Asep sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Kusman. Barangkali mau dimulai untuk coachingnya dipersilakan, Pak. Baik, saya akan mulai coachingnya dengan Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Asep sudah hadir. Pak Asep, apakah sudah hadir Pak Asep? Ya, Silakan untuk alhamdulillah bisa Alhamdulillah. hadir di sini Pak Kusman. Terima kasih Pak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Kabarnya bagaimana nih hari ini? Ya, selamat pagi juga Pak Kusman. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih Pak Kusman sudah menyempatkan waktu untuk sesi coaching ini Pak Kusman. Baik, terima kasih Pak Asep sudah berkenan hadir juga ya, dan terima kasih sudah mempercayakan ke saya gitu untuk membantu Pak Asep dalam proses coaching kali ini. Nah, Pak Asep, apa sih sebetulnya yang ingin Pak Asep bicarakan gitu ya? Tujuan dari percakapan kita ini terkait dengan coaching hari ini yang Pak Asep harapkan dari percakapan kita ini apa nih? Nah, begini Pak Kusman, saat ini saya mengajar mata pelajaran desain grafis di kelas 11 nih. Fokus saya sekarang adalah membantu siswa supaya lebih memahami software desain yang kami pelajari gitu Pak Kusman. Beberapa siswa Hmm. tampaknya masih kesulitan mengikuti gitu Pak. Padahal saya merasa
begitu sederhana, terutama dalam menggunakan tool yang lebih kompleks gitu Pak Kusman. Baik, jadi salah satu tujuan utama kita gitu ya untuk pembicaraan ini adalah Pak Asep ingin membantu siswa untuk supaya lebih mahir dalam penggunaan software desain gitu ya, khususnya dalam aspek yang lebih kompleks gitu. Kemudian apakah Pak Asep ada strategi tertentu yang sudah dicoba untuk mengatasi tantangan ini sebelumnya? Nah, itu saya sudah mencoba memberikan video tutorial, kemudian pengajaran secara langsung gitu ya, praktik langsung ke mereka. Tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan itu Pak Kusman. Kemudian saya juga sudah membuat kelompok belajar gitu ya, agar siswa lebih paham, bisa saling membantu gitu. Itu yang sudah saya coba terapkan Pak. Oke. Itu sudah langkah yang bagus sebetulnya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, penyebab beberapa siswa masih kesulitan mengikuti meskipun sudah ada bantuan gitu dari kelompok belajar nih apa nih sebetulnya? Nah, saya merasa mungkin mereka kayaknya belum punya cukup waktu yang benar-benar mereka menguasai materi gitu ya sebelum pindah ke topik berikutnya. Kemudian mungkin juga ritme saya ketika mengajar itu terlalu cepat gitu Pak Kusman, karena memang saya terbiasa seperti itu. Kemudian sepertinya mereka membutuhkan pendekatan yang lebih berbeda gitu Pak Kusman, tidak hanya tadi video tutorial, kemudian hanya demonstrasi gitu Pak Kusman. Oke, baik. Saya bisa paham Pak Asep apa yang Pak Asep sampaikan. Jadi ritme mengajar dan kebutuhan pendekatan yang berbeda bisa jadi merupakan salah satu faktor sebetulnya. Kalau dari siswa sendiri nih, apakah Pak Asep ada masukan dari mereka terkait kesulitan yang dialami ya gitu dari siswanya gitu? Nah, betul. Saya juga sempat berbincang dengan siswa, dan beberapa di antara mereka menyampaikan bahwa mereka memang butuh lebih banyak waktu untuk praktek gitu Pak, mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Kemudian ada juga yang mereka merasa lebih nyaman kalau diberi tugas secara bertahap gitu Pak, jadi tidak langsung, jadi pemberian tugasnya sedikit demi sedikit, jadi bukan dalam satu kerangka proyek yang besar gitu Pak. Ya. Masukan dari siswa memang sangat berharga Pak ya. Nah, apakah untuk melakukan masukan dari siswa ini, memanfaatkan masukannya, ada nggak Bapak yang sudah lakukan gitu terhadap masukan ini, misalkan semacam penyesuaian metode mungkin sesuai masukan dari siswanya, atau bagaimana nih yang pernah Pak Asep lakukan? Saya pernah berpikir untuk memberikan lebih banyak gitu Pak, lebih banyak latihan-latihan kecil sebelum ke proyek besar gitu, sehingga kayak semacam pemanasan gitu Pak sebelum mereka ke proyek yang sesungguhnya. Mungkin dengan begitu mereka bisa lebih percaya diri gitu Pak, dan lebih paham setiap tahapannya, karena mereka tahapannya jelas gitu mungkin Pak, seperti itu. Ya, itu ide yang sangat bagus Pak. Memberikan tugas bertahap, kemudian membantu mereka memecahkan tantangan besar menjadi bagian yang lebih mudah dikelola gitu ya. Nah, kalau dalam pengaturan waktunya nih, agar waktu latihannya tidak terlalu makan banyak jam atau waktu materi dari yang lain, apa yang Bapak yang sudah lakukan atau akan coba dilakukan? Oke. Saya pikir untuk mengalokasikan sedikit waktu di setiap akhir pertemuan untuk latihan gitu Pak. Saya spare waktu untuk mereka, atau menjadikannya sebagai semacam PR lah, tugas rumah gitu Pak. Kemudian saya juga ya bisa memantau progres mereka lebih sering gitu ke depannya gitu Pak. Selain tadi memberikan spare waktu,
memberikan tugas rumah, kemudian saya juga akan memantau progres mereka lebih sering gitu Pak, terkait latihan-latihan dan proyek yang diberikan gitu Pak. Oke, luar biasa nih Pak Asep. Jadi dengan strategi ini Pak Asep bisa memanfaatkan ya, memastikan juga mendapatkan kesempatan setiap siswa untuk mengulang dan mempraktikannya dari materi-materi yang sudah dipelajari secara berkala gitu. Nah, perasaan Pak Asep tentang rencana ini bagaimana nih? Nah, saya merasa ya apa ya, merasa solusi ini muncul gitu Pak, secara spontan tadi, kemudian ini bisa membantu kalau saya lihat Pak, dan saya yakin bahwa siswa juga akan lebih termotivasi gitu Pak, karena memang mereka bisa melihat capaian mereka secara bertahap gitu Pak. Jadi mereka mendapatkan sukses kecil untuk menuju ke sukses yang besar gitu Pak. Jadi saya merasa bersyukur nih dapat solusi seperti ini Pak. Ya, Pak Asep, saya menyepakati itu. Dan satu hal terakhir Pak Asep nih, bagaimana Pak Asep akan mengevaluasi efektivitas dari perubahan ini nih? Nah, apakah indikator yang akan digunakan untuk memastikan metode ini berjalan sudah baik gitu? Jadi indikatornya apa nih? Oke, saya akan melihat dari hasil latihan kecil tadi Pak. Jadi proyek-proyek kecil itu akan saya lihat, kemudian saya akan memberikan feedback atau umpan balik langsung kepada siswa Pak, sehingga siswa tahu capaiannya dari proyek yang sudah dikerjakannya. Nah, nanti mereka mungkin akan merasa lebih nyaman dan bisa mengerjakan tugas-tugas lebih baik Pak, karena memang capaian-capaian yang mereka dapatkan itu menjadi motivasi bagi mereka. Kemudian saya juga akan tahu bahwa perubahan ini secara bertahap mereka capai, sehingga ini merupakan satu keberhasilan gitu Pak. Baik, sangat baik Pak Asep. Jadi saya percaya ya Pak Asep bisa memberikan dampak positif bagi siswa-siswa. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi ya untuk melihat bagaimana hasilnya, dan jika ada hal yang perlu disesuaikan, barangkali nanti bisa kita lihat hasil implementasi yang Pak Asep rencanakan gitu. Dan apakah menurut Pak Asep ini sudah nemu nih solusi dari yang percakapan kita sesuai tujuan awal, atau bagaimana Pak Asep? Nah, terima kasih nih Pak Kusman. Saya sudah puas dengan percakapan coaching kali ini karena solusinya sudah saya dapatkan nih Pak. Saya sangat terbantu dengan sesi coaching kali ini, dan ya saya tidak sabar gitu Pak, ingin mencoba untuk menerapkan rencana ini kepada siswa, sehingga saya ingin melihat kesuksesan itu diraih oleh siswa. Saya merasa senang gitu Pak Kusman atas sesi ini. Baik, sama-sama Pak Asep. Jadi saya senang juga membantu Pak Asep. Mudah-mudahan apa yang Pak Asep rencanakan lancar, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga perubahan-perubahan yang Pak Asep rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Asep. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak Kusman. Nanti saya koordinasi lagi dengan Pak Kusman. Siap, terima kasih Pak Asep sekali lagi. Baik Pak Asep, saya rasa cukup. Saya perlu berbicara dulu dengan supervisor saya untuk membahas hasil supervisi Ya. coachingnya. Oke. Ya. Baik Pak Ena, saya sudah selesai untuk coachingnya. Alhamdulillah Pak Kusman luar biasa. Barusan juga saya sudah memantau ya apa yang telah Pak Kusman sampaikan, diberikan pertanyaan gitu ya ke Pak Asep, dan alur-alur yang tadi Pak Kusman ingin kembangkan ya, beberapa kompetensi yang ingin kembangkan itu sudah Pak Kusman sudah berusaha untuk memperlihatkan ya, atau untuk menyampaikan ke saya selaku supervisor ya Pak Kusman. Nah, mungkin Pak Kusman sendiri barusan sudah merasa atau sudah punya penilaian dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Kusman selama coaching tadi dengan Pak Asep. Mungkin kira-kira menurut Pak Kusman seperti apa tuh Pak Kusman menilai diri Pak Kusman selaku coach gitu? Ya,
Baik, terima kasih Pak Yana. Tadi saya sudah memulai percakapannya dengan alur tita ya. Jadi mulai dengan penetapan tujuannya dulu. Saya melakukan konfirmasi ke coachnya terkait tujuan dari percakapan yang dilakukan apa gitu ya. Kemudian saya juga melakukan penggalian akar masalah untuk mengidentifikasi inti masalah utamanya apa sih sebetulnya gitu. Dan dalam penggalian investigasi masalahnya pun, dalam identifikasinya saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, yang artian tidak hanya jawaban ya atau tidak gitu, tapi juga jawabannya yang mungkin bisa berkembang lagi dari coachingnya. Kemudian dalam penetapan rencana pun saya sudah mencoba menggali dan ternyata coachingnya mampu memberikan mengeluarkan rencana gitu ya. Dan rencananya pun itu akan dipertanggungjawabkan oleh coachingnya dan waktunya pun sudah ditetapkan bahwa akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan gitu, dan nanti akan kita bicarakan kembali, evaluasi kembali. Dan dalam proses secara keseluruhan pun saya mencoba tidak melakukan asumsi ya, mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi, kemudian lebih banyak mendengarkan aktif dan menyampaikan umpan balik berdasarkan apa yang disampaikan coachingnya. Itu mungkin yang sudah saya lakukan Pak Yana. Iya. Artinya mungkin Pak Kusman barusan sudah menilai diri sendiri sudah sangat optimal ya Pak Kusman ya, sudah sesuai mungkin dari sisi Pak Kusman. Nah, terus menurut Pak Kusman itu apa yang membuat Pak Kusman menilai demikian gitu? Sampai saya udah optimal misalkan, atau sudah alur-alur tuh sudah dilaksanakan gitu. Apa yang membuat Pak Kusman menilai seperti itu? Ya, karena yang pertama saya merasa ketika percakapannya pun saya rileks gitu ya, tidak terlalu tegang gitu. Kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang casual, tidak terlalu formal, sehingga mengurangi ketegangan antara coach dengan coachee-nya, sehingga coachee pun lebih terbuka, rileks gitu ya, tanpa ketegangan, sehingga apa yang disampaikan pun lebih jujur dan tanpa tekanan gitu. Sehingga dalam proses penetapan tujuan pun saya menanyakan dan jawabannya sudah jelas. Kemudian dalam bentuk penggalian identifikasi pun, karena pertanyaan-pertanyaannya terbuka, bukan pertanyaan ya tidak gitu, dari coach pun karena sudah merasa rileks dan percaya, akhirnya jawaban yang dikeluarkan pun ya mengalir begitu saja seperti konsep tirta air itu. Dan itu yang saya rasa menjadi sudah baik untuk terjadi yang dilaksanakan tadi. Iya. Terima kasih Pak Kusman sudah menyampaikan hasil penilaian dirinya ya, yang sangat luar biasa gitu. Mungkin saya minta izin ke Pak Kusman, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi setelah saya lakukan gitu Pak Kusman, boleh apa tidak? Iya, silakan. Ya. Saya tadi mengamati Pak Kusman tuh pada saat menyampaikan atau memberikan berbagai pertanyaan itu luar biasa Pak Kusman. Pak Kusman tidak menyampaikan pertanyaan yang tertutup, betul tadi Pak Kusman menyampaikan yang pertanyaan terbuka, sehingga coach sendiri dapat tergali gitu, dan alur tirta yang direncanakan di coaching sekarang itu dijalankan gitu. Jadi pada saat tujuannya sampai gitu muncul tadi, kemudian Pak Kusman berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada di sisi koci, kemudian Pak Kusman berhasil menggali rencana aksi dari kocinya, kemudian Pak Kusman juga sudah memunculkan tanggung jawab dari koci nanti seperti apa. Nah, dari hasil yang telah Pak Kusman tadi tunjukkan pada saat coaching, kalau menurut saya itu sudah sesuai, bahkan mungkin lebih tinggi dari standar yang kita rujuk gitu. Artinya Pak Kusman di sini sudah berhasil menunjukkan apa yang akan Pak Kusman tadi, kompetensi yang akan Pak Kusman ingin lihat gitu. Sehingga kalau menurut saya ya sudah sangat ideal lah. Nah, bagaimana Pak Kusman, perasaan Pak Kusman atau pendapat Pak Kusman setelah saya sampaikan hasil pengamatan yang barusan? Ya, alhamdulillah Pak Yana, saya merasa lega dan termotivasi gitu ya atas apa yang Pak Yana sampaikan, dan ini juga menjadi dorongan saya untuk lebih mengembangkan diri saya sebagai
coach dengan kompetensi-kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang coach. Terima kasih Pak Yana sekali lagi. Iya, sama-sama Pak Kusman ya. Nah, setelah diskusi ini, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Kusman lakukan untuk meningkatkan lagi di area ini, performa di area ini? Ada lagi nggak yang terbayang oleh Pak Kusman? Ya, baik Pak Yana. Jadi selain alur Tirta, sebetulnya kompetensi yang dikembangkan adalah menjadi seorang pendengar aktif gitu ya. Jadi lebih sedikit mengeluarkan pancingan-pancingan pertanyaan dan lebih banyak memancing agar coachingnya itu lebih mengungkapkan lagi gitu secara lebih mendalam. Dan saya rasa ini perlu latihan yang cukup panjang gitu ya, karena tidak bisa dihafal Pak Yana, mengingat setiap kasus kan unik gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini memang perlu saya gali lebih jauh dan latih lebih panjang. Dan di sisi lain pun agar saya memahami sebagai pendengar aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang lebih menggali, tentu saya harus mempelajari juga dari gestur, bahasa tubuh, kemudian intonasi dan yang lainnya pun saya harus mempelajari dan menggali lebih dalam lagi. Itu yang rencana akan saya lakukan. Iya. Kira-kira tuh kapan akan dilakukan, di mana dan siapa yang akan bisa membantu Pak Kusman dalam mewujudkan upaya itu? Ya, saya akan membantu mewujudkan apa yang saya harapkan itu dengan latihan-latihannya. Paling tidak saya akan mulai besok gitu Pak ini ya. Dan saya akan coba mengoptimalkan rekan-rekan saya yang ada di sekolah juga, rekan sejawat, kemudian di rekan-rekan komunitas belajar juga nanti akan saya coba optimalkan gitu di situ. Baik, Pak Kusman luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Kusman sudah mempercayakan supervisornya ke saya dan ke Pak Asep juga sebagai coach. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita khususnya dan umumnya bagi sekolah. Itu saja mungkin dari saya Pak Kusman yang bisa saya sampaikan. Ya, siap. Terima kasih Pak Yana untuk kesempatannya, dan Pak Asep juga terima kasih. Mungkin sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.